Halo, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali saya Karin Sem dapat hadir menemani Anda bersama dengan Dialog Khusus. Pemirsa, kalau kita ketahui bahwa adanya himbauan dari pemerintah untuk kita bisa di rumah saja karena kita ketahui banyak sekali terjadi penyebaran dari virus corona yang dimana ini bisa menimbulkan yang namanya COVID-19. Nah, tentunya ketika kita harus berada di rumah saja, kita pun juga harus tetap menjaga imunitas tubuh kita. Apalagi selain kita juga bisa menjaga imunitas tubuh kita, di luar sana selain ada corona atau COVID-19, ada juga endemis dari DBD yang ternyata juga mengintai kehidupan kita. Nah, pada kesempatan kali ini sangat perlu untuk kita mengetahui bagaimana caranya untuk kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh saat pandemi corona dan juga endemis dari DBD. Untuk itu Anda boleh saksikan tayangan ini selama 1 jam ke depan supaya kita bisa sama-sama hidup sehat, supaya kita sama-sama fighting melawan corona ataupun juga endemis dari DBD tersebut. Dan di studio pemirsa telah hadir narasumber yang siap berbagi informasi kepada kita. Yang pertama beliau adalah Dr. Rutmia Yaniari, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Husada Utama Surabaya. Selamat malam Dr. Mia. Selamat malam. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa berjumpa. Saya yakin ada banyak sekali nanti yang bisa dibagikan kepada pemirsa yang menyaksikan malam hari ini, Dr. Mia ya. Insyaallah. Baik, dan selain Dr. Mia, pemirsa juga telah hadir di studio adalah Mas Krisna. Beliau adalah Brand Communication Pocari Sweat Surabaya. Selamat malam Mas Krisna. Malam Mbak. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah baik. Senang sekali kita bisa berjumpa di kesempatan kali ini. Kalau kita bicara mengenai situasi yang sekarang terjadi, tentunya terkadang membuat pemirsa ataupun juga kita yang tengah berada di studio merasa was-was. Betul demikian ya Mas Krisna ataupun juga Dr. Mia ya. Betul. Bahwa memang ini situasi yang memang benar-benar harus kita jaga, khususnya daya tahan tubuh. Betul. Nah, kalau bicara mengenai daya tahan tubuh, dokter, apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk misalnya menjaga daya tahan tubuh? Atau mungkin di awal mungkin kita perlu tahu dulu apa sih sebetulnya daya tahan tubuh tersebut? Baik. Daya tahan tubuh itu adalah sebenarnya sistem dari tubuh untuk menjaga supaya tubuh kita aman dari invasi benda asing. Baik. Invasi benda asing di sini yang paling sering itu adalah bakteri misalnya, virus, parasit, jamur dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan infeksi bagi makhluk hidup. Manusia, hewan, seperti itu. Dan itu ada di mana-mana ya? Ada di mana-mana, di lingkungan kita. Dan kasat mata. Tidak kasat mata ya, benar. Tidak kasat mata itu seringkali membuat kita lengah ya, bahwa ternyata di sekitar kita banyak sekali virus, bakteri yang tidak kelihatan dan itu mengancam kehidupan kita sebetulnya. Iya, nah, betul. sebetulnya kalau misal ada yang namanya invasi tersebut, bagaimana sih caranya supaya kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, Dok? Prinsipnya untuk yang pertama adalah kita menjaga pola hidup sehat dulu. Jadi pola hidup sehat itu merupakan suatu rangkaian. Jadi ya ujung-ujungnya adalah kita defense terhadap hal-hal yang bisa menyebabkan kita sakit. Jadi yang pertama adalah tidur yang cukup. Jadi kita istirahat cukup, ya kira-kira sekitar kurang lebih 7 jam dalam 1 hari untuk istirahat. Kemudian yang berikutnya lagi adalah pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat itu ya seperti yang kita ketahui bahwa terdiri dari buah, sayur, karbohidrat, protein, dan lemak yang seimbang. Kemudian disertai dengan vitamin dan mineral yang cukup. Dan kemudian olahraga teratur. WHO menganjurkan kita olahraga tiap hari 30 menit. 30 menit? Betul. Oke. Dan sebenarnya 30 menit itu kita anjurkan untuk semua usia. Dari anak-anak sampai usia tua. Tetapi dengan kapasitas masing-masing. Jadi kemampuannya misalnya pada orang tua yang sudah tirah baring, maka mungkin olahraga yang sesuai adalah olahraga untuk sendinya. Jadi kita bisa membantu, kemudian secara aktif maupun secara pasif, misalnya seperti itu. Jadi 30 menit itu adalah untuk latihan fisik. Nah, kita ketahui sekarang kan kita stay at home ya, maka kita bisa memilih aktivitas yang kita sukai untuk menggantikan olahraga. Misalnya menanam hidroponik, karena kita bisa nanti mendapatkan sayur-mayur dari situ. Terus kemudian selain olahraga adalah kita tidak merokok. Tentunya merokok ini sangat berpengaruh ya. Tidak minum alkohol. Kemudian menjaga kebersihan terutama ya. Menjaga kebersihan ini sebenarnya sudah diajarkan sejak kita masih kecil. Sebetulnya begitu ya. Betul. Cuman mungkin masih belum menjadi budaya yang seperti sekarang saat ini, kebersihan itu menjadi sangat penting sekali. Nah, kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuh, contohnya adalah
kita bisa melakukan berjemur. Baik. Jadi berjemur ini adalah tujuannya untuk membantu untuk menjaga imunitas, di mana ultraviolet yang kita perlukan itu adalah ultraviolet yang efeknya baik untuk secara biologis ya. Yang aman itu adalah di bawah jam 10. Di bawah jam 10. Jadi setengah 10 ke bawah, jam 7 sampai jam setengah 10. Kemudian kalau sore jam 3 sampai jam 4. Oke. Ya, karena itu nanti bisa membantu metabolisme untuk vitamin D. Baik. Di mana dia juga berperanan pada imunitas. Kemudian yang berikutnya lagi kita harus cukup minum. Karena kondisi yang dehidrasi itu juga tidak baik untuk daya tahan tubuh secara tidak langsung. Baik. Betul. Saya rasa untuk pola hidup sehat yang bisa kita kerjakan di rumah adalah itu. Wow, ini adalah pola hidup sehat yang sebetulnya sangat mudah untuk dilakukan. Apalagi kondisi sekarang ini yang kita harus stay at home, jadi banyak waktu yang bisa kita lakukan di rumah. Tapi Dok, kalau kita bicara mengenai pola hidup sehat yang sudah dilakukan, begitu ya, ini kan lagi musim penghujan nih. Begitu kan, kita udah berusaha hidup sehat, tapi ternyata kalau musim penghujan pastinya ada yang namanya virus demam berdarah yang mulai mengintai, begitu Dok. Nah, bagaimana nih untuk hal tersebut? Bahkan kalau kita tahu nih di NTT awal tahun 2020, DBD sudah merenggut lebih dari 100 jiwa. Bagaimana Dok kira-kira? Kalau di rumah saja bisa jelaskan nggak apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi itu? Baik, jadi yang pertama untuk pencegahannya dulu. Jadi supaya kita tidak terserang demam berdarah, maka prinsip pencegahannya adalah satu, kita harus paham dulu, penularan penyakit ini ditularkan melalui vektor nyamuk. Maka kita harus membersihkan sarang nyamuk. Jadi nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor ini dia senang berada di air yang bersih. Baik. Maka kita harus sering-sering menguras kamar mandi. Lalu kita tutup bak-bak yang berisi air. Kemudian kita timbun sesuatu yang bisa jadi genangan air seperti itu. Berikutnya kita harus berusaha untuk menjaga diri kita ketika kita beraktivitas di luar. Jadi di luar kita harus menggunakan pakaian yang memadai untuk menghindari gigitan nyamuk. Bisa memadai seperti apa misalnya Dok? Misalnya kalau kita beraktivitas di luar, di kebun dan lain sebagainya, itu kan berpotensi kita digigit nyamuk. Maka kita jangan menggunakan pakaian yang terlalu terbuka. Itu. Terus prinsip berikutnya kita bisa menggunakan repellent atau lotion untuk anti nyamuk seperti itu. Dan kalau di rumah sendiri maka kita juga bisa menutup lubang-lubang yang bisa dimasuki oleh nyamuk. Karena biasanya gigitan nyamuk itu tidak hanya di luar rumah, tetapi di rumah pun juga bisa kita digigit nyamuk. Nah, kalau kita sudah digigit nyamuk dan terjadi demam berdarah, maka prinsipnya adalah kita harus cukup cairan. Karena terapi pada demam berdarah itu adalah utamanya adalah cairan. Berarti kalau disimpulkan dehidrasi itu bisa juga berakibat fatal kalau mungkin kita terkena DBD ataupun juga COVID-19 ya Dok? Betul sekali. Sebenarnya dehidrasi itu tidak harus orang dengan DBD maupun dengan COVID itu bisa berakibat fatal. Apalagi kalau dengan penyakit-penyakit seperti yang tadi disebutkan. Sehingga cairan yang cukup, terutama cairan yang mengandung cukup elektrolit, cairan isotonik yang mudah diserap oleh tubuh. Jadi berbeda dengan kalau kita hanya minum air. Minum air yang tidak mengandung elektrolit untuk merehidrasi itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Begitu ya? Iya. Oke, berarti kita sangat membutuhkan namanya cairan elektrolit tersebut. Betul. Wow, ini menarik sekali pemirsa. Dan saya boleh ingatkan kepada Anda pemirsa yang pada kesempatan kali tengah menyaksikan, Anda boleh juga bergabung melalui WhatsApp pemirsa. Anda boleh kirim pesan Anda di 0823 3087 8899. Sekali lagi 0823 3087 8899. Boleh kirim pertanyaan Anda, nanti boleh akan sudah dijawab oleh dokter ataupun juga bersama dengan Mas Krisna. Baik pemirsa, tentunya masih ada kesempatan bagi Anda untuk bisa mengetahui seperti apa caranya, bagaimana untuk kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita pada saat pandemi corona dan juga endemis DBD. Setelah yang satu ini kami akan kembali untuk Anda.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus dan kita membahas tentang tingkatkan daya tahan tubuh saat pandemi corona dan juga endemis DBD. Dan di kesempatan kali ini saya masih bersama dengan kedua narasumber yang begitu luar biasa. Ada Dr. Mia dari Rumah Sakit Husada Utama dan juga ada Mas Krisna, Brand Communication Pocari Sweat Surabaya. Tapi boleh saya ingatkan di kesempatan kali ini Anda boleh berikan pertanyaan Anda. Mungkin ada unek-unek apa gitu terkait kesehatan Anda khususnya dengan situasi yang ada saat ini. Boleh langsung WhatsApp aja di 0823 3087 8899. Sekali lagi 0823 3087 8899. Baik, saya mau nyapa Mas Krisna. Mas Krisna, gimana kesehatannya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Sehat. Kalau bicara mengenai tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Mia begitu ya Mas Krisna ya. Kira-kira memang setiap hari kita harus jaga kesehatan tubuh kita, betul ya? Betul sekali. Karena memang kalau corona ataupun juga DBD itu yang mengintai untuk kondisi sekarang, itu benar tiap hari cuci tangan. Mas Krisna juga demikian melakukannya? Betul. Saya masuk ke sini juga cuci tangan dulu. Nah, ini pola hidup keluar yang rumah cuci tangan dulu. padahal sebelumnya mungkin nggak terlalu seperti itu ya. Ini sebuah hal yang boleh dikatakan sedikit positif ya dok ya. Adanya penyakit ternyata kita akhirnya mengubah pola hidup kita jadi lebih sehat lagi. Nah dokter, kalau bicara mengenai COVID-19 dok. Ini penyakit yang satu ini memang benar-benar menggembarkan tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Betul ya dok ya. Nah kalau kita bicara mengenai COVID-19 ini sendiri menurut dokter, apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk menjaga supaya tubuh kita bisa kuat menghadapinya? Baik, jadi prinsipnya kalau untuk COVID-19 ini penularannya kan berbeda dengan DBD tadi. Baik. Jadi penularannya adalah melalui droplet. Ya. Nah, dulu WHO mengatakan melalui droplet bukan airborne. Tetapi sekarang pun masih kita pelajari kemungkinan penularan melalui airborne. Sehingga karena prinsipnya melalui droplet, maka satu, kita harus sering-sering cuci tangan. Karena kita tidak tahu, droplet itu bisa ada di mana-mana. Baik. Jadi bisa di meja, bisa di tempat kerja kita, keyboard yang sering disentuh, gagang pintu, handle keran, atau benda-benda di sekitar kita, itu bisa terkena percikan droplet. Ya. Dimana kalau kita menyentuhnya, maka kita berpotensi tertular. Nah, oleh sebab itu maka kita harus rajin-rajin cuci tangan. Ya. Selain itu, kita juga jangan sering-sering pegang area wajah, karena dia bisa masuk melalui mukosa kulit atau melalui saluran nafas maupun mulut. Jadi mata, hidung, mulut itu adalah area-area yang harus kita hindari. Jadi selain rajin-rajin cuci tangan, kita jangan menyentuh area wajah. Kemudian kalau dulu kita berprinsip bahwa yang sakitlah yang menggunakan masker, tetapi karena mengingat bahwa kasus COVID ini 80% itu tanpa gejala atau gejalanya hanya ringan. Jadi 80% ini apabila dia terinfeksi COVID, maka dialah yang berpotensi menularkan. Sehingga kita sekarang himbau sehat maupun sakit sebaiknya bermasker. Baik. Untuk menghindari droplet itu tadi. Sementara 15%-nya itu bisa menjadi berat. Penyakitnya bisa menjadi berat dan 5%-nya itu bahkan sampai fatal. Jadi yang sampai akhirnya berakibat meninggal dunia itu di 5%-nya. Jadi kalau kita lihat di sini kenapa kok penyebarannya sangat cepat? Karena orang yang terinfeksi bahkan tidak menyadari. Sehingga sekarang masker sudah menjadi sesuatu hal yang bisa kita kerjakan untuk mencegah. Jadi kita harus peduli dengan orang lain, sementara kita juga harus menjaga diri kita sendiri. Nah, untuk yang orang masih sehat, maka masker kain sudah cukup. Tetapi kalau bagi para tenaga medis atau orang yang sakit, masker medis kita perlukan. Mungkin contohnya kayak saya pakai ini mungkin masker kain ya dokter ya. Sudah cukup. Kalau dokter memang harus menggunakan masker medis. Seperti itu. Atau mungkin yang tubuhnya kurang sehat, sebaiknya menggunakan masker medis. Wow, ini adalah hal yang memang harus kita perhatikan baik-baik. Karena pastinya kita nggak pengen ya dok, tubuh kita ataupun orang lain, saudara kita, keluarga kita terkena yang namanya COVID-19 ini ya. Tapi dokter kalau bicara mengenai gejala-gejalanya, ini juga perlu diperhatikan dok. Ada yang ngomong COVID-19 ini gejalanya hampir sama kayak demam berdarah. Apakah betul demikian dok? Betul sekali, karena penyebabnya sama-sama viral. Infeksi virus biasanya mempunyai ciri khas. Yang pasti kalau infeksi apapun lah itu penyebabnya, itu bisa demam, yang terutama adalah demam. Tetapi sekali lagi, tidak semua pasien yang terinfeksi menimbulkan gejala, itu masalahnya. Jadi spektrumnya sangat luas sekali, bisa tanpa gejala sampai gejala yang menjadi berat. Nah,
Jadi kalau misalkan infeksi virus umumnya itu demam, maka demam berdarah maupun COVID maupun infeksi yang karena penyebab lain pun juga mengalami demam. Terus kemudian gejala sistemik yang bisa dirasakan, kadang orang mengalami sakit kepala, sama seperti orang demam berdarah. COVID pun mungkin juga sakit kepala. Dan ketika dia mengenai sistem tubuh tertentu, misalnya sistem saluran cerna, maka keluhannya bisa mual muntah, sama seperti orang dengan infeksi tifoid. Gejalanya menyerupai itu, tetapi tifoid ini kan bakterial penyebabnya. Terus kemudian kalau dia mengenai sistem saluran nafas, maka gejala yang paling sering adalah batuk, nyeri telan, pilek, seperti itu, bahkan sampai sesak nafas. Jadi sangat bervariasi, spektrumnya sangat luas dan tidak khas. Oke, Dok, kalau kita bicara mengenai gejala-gejala tersebut yang sangat menyerupai begitu ya, kira-kira menurut dokter langkah pertama yang harus dilakukan ketika mungkin seseorang itu mengalami gejala yang kok kayaknya di tabel ini mirip ya begitu, apa kira-kira harus dilakukan langkah-langkah awal yang ketika terjadi pada tubuh, kayaknya saya mengalami hal yang seperti ada di tabel-tabel yang menunjukkan gejala-gejala dari penyakit tersebut. Baik. Jadi kalau ada seseorang yang mengalami gejala demam, maka sebaiknya yang bisa dilakukan adalah kita minum obat demam. Biasanya paracetamol pilihan yang paling aman ya. Terus kemudian bisa kita lakukan kompres seperti itu. Dan yang paling penting adalah jangan sampai dehidrasi. Karena ketika kita demam, maka kebutuhan cairan itu akan bertambah. Sebenarnya kebutuhan cairan manusia pada umumnya itu adalah 30 cc per kilogram berat badan dalam satu hari. Dalam satu hari? Dalam satu hari. Bisa 30 cc sampai mungkin 60 cc. Tergantung dari aktivitasnya dia juga, dari kondisinya dia. Dan ketika dia demam, maka kebutuhan cairan itu bertambah 10%. Sehingga jangan sampai tubuh dibiarkan dalam kondisi dehidrasi. Karena dehidrasi itu sendiri juga akhirnya bisa mengganggu sistem imun. Wow. Ya, karena ketika kita dehidrasi, kadar volume darah di dalam darah itu akan menurun. Di mana darah itu ada mengandung leukosit. Nah, mengandung antibodi. Jadi hal-hal yang membantu kita untuk defense dari segala macam invasi penyakit. Nah, ketika itu turun, maka otomatis akhirnya sistem imun juga akan berkurang. Selain itu, cairan-cairan dari mukosa, air mata, kemudian cairan hidung dan air liur itu juga akan berkurang karena kondisi dehidrasi. Sementara di cairan-cairan tubuh itu tadi juga mengandung antibodi. Jadi satu mekanisme pertahanan kita juga akan lemah. Berarti bisa dikatakan perbanyak asupan cairan itu sangat penting untuk kondisi yang saat ini begitu ya. Nah, saya mau ke Mas Krisna kalau begitu. Mas Krisna, kalau kita tahu dokter menyampaikan bahwa banyaknya penyakit khususnya untuk corona dan juga demam berdarah ini adalah kita harus perbanyak asupan cairan begitu ya. Kira-kira apakah boleh kalau misalnya ada pasien DBD ataupun juga corona minum Pocari Sweat? Boleh, tentu sangat diperbolehkan. Jadi seperti yang tadi dokter telah sebutkan, ketika demam berdarah atau COVID itu ada salah satunya yang demam ya. Ketika demam berarti ada cairan tubuh kita yang keluar. Nah, bagaimana caranya untuk mengembalikan cairan tubuh secara cepat? Itu dengan mengkonsumsi minuman isotonik elektrolit. Nah, itu adalah Pocari Sweat. Gitu. Apalagi untuk misalnya demam berdarah. WHO menyarankan bahwa pada saat demam berdarah, minum minuman pertama yang pertolongan pertama yang dibutuhkan adalah minum minuman isotonik elektrolit. Jadi bukan air biasa. Karena apa? Minuman isotonik elektrolit ini komposisinya mirip dengan cairan tubuh. Jadi cepat diserap oleh tubuh dan menggantikan cairan tubuh tadi yang hilang. Sehingga membantu demamnya tadi untuk menurunkan suhu tubuh jadi normal kembali. Gitu. Itu sangat penting untuk demam berdarah atau mungkin pada saat ada gejala COVID-19 tadi. Baik. Kalau bicara mengenai penyakit DBD ataupun juga corona ini menyerang tidak hanya bagi mereka yang dewasa, begitu ya dokter ya atau Mas Krisna ya. Anak-anak pun juga terkadang terserang penyakit ini begitu. Kira-kira Pocari Sweat ini bisakah dikonsumsi dengan anak-anak dan kira-kira mulai dari usia berapa mereka boleh konsumsi? Pocari Sweat ini dia komposisinya mirip cairan tubuh.
boleh untuk anak-anak, tapi kita sarankan di atas 1 tahun. Karena apa? Karena mungkin di bawah 1 tahun kan minum ASI dulu ya. Tapi kalau misalnya dibutuhkan sangat-sangat diperbolehkan. Karena komposisinya mirip cairan tubuh, ada air dan ionnya. Juga dia berdasarkan penelitian ilmiah. Jadi kita dari Jepang, minuman dari Jepang, dari Otsuka Pharmaceutical, kita buat penelitiannya bahwa Pocari Sweat ini cocok untuk demam berdarah untuk segala usia. Dan juga dia tidak memakai gula buatan, juga tidak memakai pengawet. Jadi aman untuk anak-anak. Berarti sangat aman dikonsumsi untuk anak di atas 1 tahun ya? Iya. Oke, baik. Pemirsa, boleh kembali saya ingatkan, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp, Anda boleh berikan pertanyaan Anda, nanti akan segera dijawab pertanyaan Anda. Boleh langsung saja kirimkan di 0823 3087 8899. Sekali lagi 0823 3087 8899 untuk Anda bisa berikan WhatsApp pertanyaan Anda. Boleh langsung saja dan pastinya nanti segera akan dijawab oleh Mas Krisna ataupun juga Dr. Mia. Baik pemirsa, segera sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda masih di Dialog Khusus. Kami akan kembali, tetap bersama kami. Pemirsa, untuk situasi sekarang ini kita perlu sekali meningkatkan imunitas tubuh kita agar tubuh kita tetap sehat, tetap bisa beraktivitas walaupun di rumah. Tentunya kita harus meningkatkan daya tahan tubuh tersebut saat pandemi corona dan juga endemis DBD. Terkadang karena adanya corona yang beritanya begitu banyak, DBD terselimurkan, begitu ya dokter ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa bahaya dari DBD ini juga mengintai kita karena kita masih memasuki musim penghujan. Untuk itu kita harus tingkatkan kewaspadaan kita, baik kebersihan tubuh dan juga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah pemirsa, di segmen ini juga masih kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya melalui WhatsApp. Anda bisa langsung saja hubungi di 0823 3087 8899. Dan pastinya juga di kesempatan kali ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan coba membacanya dan akan mencoba menjawab satu demi satu. Dan saya ingatkan juga jangan bergeser sampai acara ini selesai. Supaya nanti Anda juga bisa telepon nanti di segmen 4. Anda bisa langsung bertanya juga bersama dengan Dr. Mia ataupun juga bersama dengan Mas Krisna. Dan juga saya ingatkan kalau Anda kirim WhatsApp, sertakan nama dan juga asal kota supaya kami bisa mengetahui Anda berasal dari mana bergabung pada kesempatan kali ini. Baik, ini kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Ini dokter, yang pertama ini dari Vita di Citraland. Beliau bertanya bagaimana menjaga sistem imun bagi yang autoimun, dokter. Baik. Autoimun ini adalah suatu kondisi yang khusus, di mana imunitasnya itu gagal mengenali. Jadi dia akhirnya menyerang tubuhnya dia sendiri. Prinsipnya seperti itu. Sedangkan spektrumnya juga sangat luas. Autoimun ini nanti akan kita cari diagnosisnya apa. Sehingga pada kasus-kasus dengan autoimun yang mendapatkan terapi khusus tertentu dan jangka panjang, maka yang pertama prinsipnya adalah tetap mengkonsumsi obat-obatan rutin yang diberikan oleh dokter. Lalu kemudian sama dengan prinsip menjaga pola hidup sehat seperti orang lain pada umumnya. Seperti yang tadi telah kita bahas bahwa cukup istirahat, terus kemudian tidak merokok, tidak minum alkohol, pola makan yang sehat, diet yang sehat, olahraga rutin, rajin membersihkan diri, menjaga kebersihan lingkungan, cukup cairan, jadi cukup minum, tidak sampai dehidrasi, dan prinsipnya saya rasa itu ya. Ya, saya rasa itu. Sudah sangat jelas ya. Jadi mungkin kalau Anda mungkin selain Ibu Vita dia di luaran sana yang juga mengalami autoimun juga. Lagi ya? Oh, boleh silakan dokter. Lupa. Tambahin lagi. Satu lagi, pada kondisi autoimun kita pesankan pada pasien untuk pasien ini menghindari yang namanya stres. Baik, harus bahagia ya. Betul. Jadi kita harus memanage stresnya, kita bisa mengatur stres. Karena stres itu sebenarnya ada dua ya, secara fisik maupun secara psikis. Baik. Nah, keduanya harus kita maintain. Stres secara fisik itu contohnya adalah terlalu lelah, kurang istirahat, seperti itu. Itu adalah stres secara fisik. Baik. Sedangkan stres secara psikis itu ya memang lebih abstrak dan lebih sulit ya. Itu kembali lagi pada karakter masing-masing. Tetapi ini sangat harus di-maintain untuk pasien-pasien autoimun. Seperti itu. Baik. Ini yang juga harus diperhatikan ya, hati harus bahagia. Betul sekali. Pertanyaan berikutnya, ini masih untuk dokter. Untuk bayi usia 7 bulan, untuk imunitas sebaiknya minum apa, dokter? Minum ASI.
ASI ya? Iya. Oke. ASI dan biasanya pendamping ya, pendamping sudah mendapatkan makanan pendamping kalau sudah di atas 6 bulan. Terutama disesuaikan dengan tahapannya. Biasanya yang halus dulu, kemudian naik. Dan saya rasa buah-buahan di sini sudah bisa masuk. Jadi vitamin itu banyak terkandung pada buah-buahan. Jadi kita berikan yang alami saja pada bayi ya. Pada bayi kita cukup beri makanan atau nutrisi yang komplit kandungannya, baik vitamin maupun mineralnya. Kalaupun diberikan tambahan vitamin boleh dari dokter anak. Oke. Seperti itu. Baik. Sudah terjawab. Selanjutnya dari 0857 4653 sekian. Ini untuk Mas Krisna ini. Pocari Sweat aman untuk asam lambung. Bagaimana jika diminum jangka panjang? Kira-kira apakah juga aman? Begitu? Silakan Mas Krisna. Untuk asam lambung mungkin ya gastritis ya. Jadi sakit lambung itu aman. Pocari Sweat tidak menyebabkan gastritisnya semakin akut, juga tidak meningkatkan asam lambung. Tapi kita memberi saran ketika ingin minum Pocari Sweat tetapi memiliki gastritis atau asam lambung yang tinggi, makan dulu sedikit, mungkin roti atau nasi biar agak asam lambungnya turun, baru silakan minum Pocari Sweat. Karena apa? Karena tidak minum Pocari Sweat pun, minum air biasa pun, kalau asam lambungnya sedang tinggi dia pasti mual. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk jangka panjangnya bagaimana minum Pocari Sweat? Tidak ada masalah, tidak ada efek samping. Karena apa? Pertama, Pocari Sweat berdasarkan penelitian ilmiah. Kemudian yang kedua, Pocari Sweat ini tidak memakai pengawet. Yang ketiga, Pocari Sweat ini dia tidak memakai gula buatan. Jadi alami, gulanya alami, aman dikonsumsi dan tidak ada efek sampingnya. Tidak ada efek samping. Iya, betul. Oke, baik. Selanjutnya saya mau ke dokter lagi nih. Bagaimana tingkatkan imunitas tubuh, Dok? Ini dari 0815 1522 sekian. Meningkatkan imunitas tubuh. Prinsipnya sama ya. Baik. Sepertinya pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi. Ada satu lagi sebenarnya. Baik, silakan, Dok. Jadi selain kebutuhan vitamin dan mineral, kita tahu vitamin-vitamin tertentu itu mempunyai sifat antioksidan. Seperti vitamin C, kemudian vitamin E, vitamin A itu boleh diberikan. Tentunya dengan dosis tertentu ya. Kemudian yang dikatakan bisa menstimulasi imun lagi itu adalah probiotik sebenarnya. Biasanya kalau pada anak-anak yang diare kan dikasih probiotik. Nah, probiotik ini banyak penelitian yang arahnya dia juga bisa menaikkan sistem imun. Jadi dia boleh diberikan. Boleh diberikan boleh ya untuk probiotik tersebut ya. Baik, Mas Krisna, ini ada lagi yang bertanya dari Bapak Hermawan. Kalau bicara mengenai Pocari Sweat, ini kandungannya apa ya, Mas Krisna? Oke, terima kasih pertanyaan Pak Hermawan. Pocari Sweat ini komposisinya mirip dengan cairan tubuh. Jadi dia tidak hanya air, tapi juga ada garam-garam mineral. Pocari Sweat menyebutnya adalah ion. Jadi di dalamnya itu ada ion natrium, ada kalsium, ada kalium, ada magnesium, ada fosfat. Ion-ion ini yang dibutuhkan untuk manusia kita untuk melakukan metabolisme tubuh, yang dimana ion-ion ini tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh kita. Jadi harus ada asupan dari luar. Oleh karena itu Pocari Sweat hadir untuk memberikan asupan cairan agar terhidrasi dengan cepat dengan air dan ionnya tadi. Oke, ini masih dari Pak Hermawan. Apa bisa tingkatkan daya tahan tubuh kah Pocari Sweat ini? Iya, pada dasarnya Pocari Sweat ini untuk menghentikan cairan. Jadi pada saat kita dehidrasi, otomatis tadi betul yang disampaikan dokter, antibodi atau misalnya daya tahan tubuh kita menurun. Bagaimana caranya agar daya tahan tubuh kita dan antibodi kita tetap stabil? Itu dengan menjaga kestabilan cairan. Kestabilan cairan itu harus banyak minum cairan, yaitu salah satunya Pocari Sweat. Oke, gitu. Baik. Bedanya dengan air kelapa apa nih? Ya, kalau Pocari Sweat kita nggak bilang air kelapanya ya, tapi kita Pocari Sweat berdasarkan penelitian ilmiah dan tadi tidak menggunakan gula buatan dan juga tidak memakai pengawet. Dan isinya itu air dan ion. Ada natrium, kalsium, kalium seperti tadi, garam mineral. Garam mineral. Gitu, Oke, baik. Dok, kalau bicara mengenai garam mineral atau ion tersebut ya, Dok, ya kan bisa kita dapatkan dari Pocari Sweat begitu kan. Tapi bisa nggak kita dapatkan dari berbagai macam asupan-asupan yang kita bisa dapatkan setiap harinya untuk melengkapi begitu? Iya, tentunya diet yang seimbang itu sangat penting. Jadi kalau cairan, khusus cairan ya, kalau cairan itu kita minum hanya sekedar air yang tidak mengandung elektrolit, itu penyerapannya akan lebih lama. Betul. Prinsipnya seperti itu. Sedangkan apakah elektrolit ada di dalam
makanan yang kita makan pasti ada. Contoh kalau kita masak kita kasih garam, itu kan juga elektrolit. Kemudian buah-buahan itu banyak sekali mengandung kalium, terutama pisang, kemudian jeruk, tomat. Jadi banyak sekali sumber yang bisa memberikan elektrolit. Tapi kalau kita menggunakan cairan elektrolit akan lebih mudah diserap oleh tubuh, begitu ya. Karena prosesnya juga memakan waktu kalau kita hanya mengkonsumsi yang ada di luar sana atau asupan-asupan makanan tersebut ya dok ya. Ya, prinsipnya kalau kita minum air dan dia tidak mengandung elektrolit, maka penyerapannya akan lebih lama dibandingkan kalau air yang mengandung elektrolit. Nah, itu dia poinnya ya. Baik pemirsa, saya boleh kembali ingatkan Anda di segmen setelah ini, Anda bisa bergabung di 03182510 atau 03182570 untuk bisa langsung ngobrol, langsung telepon, langsung tanya baik ke Dr. Mia ataupun juga ke Mas Krisna. Dan juga untuk line WhatsApp juga masih kita buka di 0823 3087 8899. Sekali lagi 0823 3087 8899. Baik, saya pengen ke Dokter Mia nih. Dok, kalau bicara mengenai situasi yang seperti saat ini, meningkatkan imunitas tubuh untuk mereka yang sedang hamil, bagaimana dok? Apakah juga sama dengan mereka yang dengan kondisi sedang tidak hamil atau lebih harus ekstra begitu? Ya, baik prinsipnya. Kalau kehamilan itu kan sesuatu yang fisiologis, jadi sesuatu yang normal. Tetapi dia juga berpengaruh pada sistem imun. Jadi pada wanita yang hamil, itu sistem imunnya jauh lebih rentan ketimbang kalau yang orang yang tidak hamil. Karena dia memenuhi dua kebutuhan, sehingga harus ekstra. Jadi prinsipnya sama seperti kita menjaga daya tahan tubuh seperti orang-orang yang lain, tetapi pada ibu hamil harus lebih ekstra lagi. Harus lebih ekstra lagi ya. Baik. Karena kebutuhan nutrisi juga pasti bertambah, kebutuhan cairan juga pasti bertambah. Baik. Jadi prinsipnya adalah dia untuk dua orang, bayi dan ibunya. Dokter, semakin hangat ya untuk yang kita obrolkan dalam kesempatan kali ini, tapi kita harus break sejenak pemirsa. Tapi boleh sekali lagi saya ingatkan, Anda boleh siapkan pertanyaan Anda di 03182510 atau 03182570 atau di WhatsApp 0823 3087 8899. Tetap bersama kami, sesaat lagi Dialog Khusus akan kembali untuk Anda. Senang sekali pemirsa, Dialog Khusus masih menemani Anda dan pastinya juga masih memberikan kesempatan Anda untuk bisa bergabung di 03182510 atau 03182570. Kita masih membahas mengenai bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita pada saat pandemi corona dan juga endemis TBD. Sekali lagi 03182510 atau 03182570. Saya masih bersama Dr. Mia dan juga masih bersama dengan Mas Krisna pemirsa di kesempatan kali ini. Dan sambil menanti Anda bergabung, di WhatsApp juga ada yang bertanya. Boleh kita akan bagikan pertanyaannya dan boleh langsung dijawab nih ya. Yang pertama ini untuk Dokter Mia nih. Berjemur ini sebaiknya pukul berapa sih yang tepat, dokter? Oh iya, baik. Jadi ultraviolet yang kita butuhkan, yang aman untuk kesehatan, itu adalah di bawah jam 10. Jadi antara jam 7 pagi sampai jam 10. Ya. Kemudian sore jam 3 sampai jam 4. Ya. Oke, boleh dicatat ya. Jadi jam 7 pagi sampai di bawah jam 10. Betul. Oke, berapa lama kira-kira dok baiknya? Kira-kira 15 menit sampai 30 menit. 15 sampai 30 ya. Ada yang bergabung, kita boleh sapa dulu. Halo, selamat malam, Dialog Khusus. Halo, malam. Ya, dengan siapa di manakah ini? Dengan Hermawan, Pak. Pak Hermawan di mana, Pak? Di Karangrejo. Karangrejo. Silakan Pak Hermawan pertanyaannya. Ya, mau tanya Mas ya. Pokari kan rasanya manis ya. Iya. Itu apakah mengandung gula? Oke. Kemudian ada berapa kemasan ya? Oke. Yang saset apakah juga ada? Kemudian ada berapa varian rasa? Ya. Ya itu aja sih. Baik, terima kasih Pak Hermawan dari Karangrejo yang sudah bergabung. Silakan Mas Krisna. Iya. Pemanisnya apa nih? Ya, Pocari Sweat memang ada gulanya karena kan gula dan garam untuk menjadi minuman isotoniknya. Jadi memang ada manisnya. Kemudian untuk variannya kita ada dari saset sampai 2 liter. Dari saset kaleng 330 ml, 350 ml, 500 ml, 900 ml dan 2 liter gitu. Kemudian Pocari Sweat tidak ada varian rasa lainnya karena Pocari Sweat ini kita minuman kesehatan. Jadi kita bukan minuman rasa-rasa, kita khusus untuk minuman kesehatan menggantikan cairan tubuh.
Oke, baik. Sudah terjawab ya pertanyaan dari Pak Hermawan. Mungkin di belakang Pak Hermawan silakan bergabung juga 03182510 atau 03182570. Saya kembali ke pertanyaan di WhatsApp ya. Ini dari Malang, dari Raisa. Ini ke Mas Krisna lagi nih. Soalnya bicara mengenai Pokari. Ini Pokari amankah dikonsumsi untuk semua umur dan juga untuk balita yang terkena DBD? Apakah juga boleh mengkonsumsi Pokari? Baik. Pokari Sweat aman untuk semua umur. Tadi kan saya sudah sampaikan di atas 1 tahun bisa. Kemudian untuk balita yang kena DBD itu sangat diperbolehkan karena pada saat DBD itu dehidrasi karena demam dan minum Pokari Sweat karena komposisinya mirip cairan tubuh dan cepat diserap oleh tubuh. Oke, baik. Dokter, ini ada pertanyaan dari Ayu Kusuma, Tuban. Minum air hangat, apakah bisa mencegah COVID? Begitu. Jadi kita kembali lagi ya, prinsipnya salah satu sistem yang bisa terserang oleh virus corona ini adalah sistem saluran nafas. Sistem saluran nafas bisa melalui hidung, kemudian kerongkongan, tenggorokan, tenggorokan, sampai dia masuk ke saluran nafas yang bagian dalam. Nah, ketika si virus ini menempel di saluran itu, apabila kita minum air hangat, harapannya dia bisa menggelontor masuk ke dalam lambung. Sementara di dalam lambung ada asam lambung, sehingga itu adalah salah satu bentuk daya tahan tubuh kita terhadap invasi kuman. Asam lambung inilah yang akan membunuh. Harapannya seperti itu. Ya. Tetapi bukan hanya minum air hangat saja. Prinsip-prinsip yang tadi telah dijelaskan di depan harus dikerjakan semua. Karena tidak hanya faktor itu saja, banyak sekali faktor yang berpengaruh sehingga orang itu akhirnya bisa mengalami COVID-19. Baik. Itu. Sambung ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Ini dari Ibu Uni Madura. Kalau misal saya dekat dengan penderita COVID, apakah juga saya pasti akan terkena COVID, dokter? Tidak selalu. Jadi berdasarkan pengalaman, seperti tenaga kesehatan yang di rumah sakit, kami dilakukan screening rutin untuk mengevaluasi karena kita terpapar oleh pasien-pasien itu. Jadi perawat-perawat, dokter itu yang berhubungan dengan mereka, tetapi kita menggunakan APD ya, itu tidak selalu tertular. Nah, apabila kita mendekati dan berpotensi untuk tertular dengan mungkin ada droplet ya, kita bicara dengan jarak yang cukup dekat, maka itu adalah potensi penularan. Tetapi tidak selalu. Tidak selalu orang itu menimbulkan manifestasi. Kalaupun dia tertular, dia belum tentu menimbulkan gejala. Nah, itu bahayanya. Ketika menjadi karier, dia akan berpotensi untuk menularkan pada orang yang lain. Oleh karena itulah sekarang masker menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Oke, baik. Sudah terjawab ya pertanyaan untuk Ibu Uni yang ada di Madura. Masih kami tunggu pemirsa untuk ada yang mau bergabung di 031-82510 atau 031-82570. Dan ini juga kabar baiknya kalau yang bergabung akan mendapatkan hadiah ya. Ada spesial yang akan dikirim ke rumah Anda untuk yang bergabung pada kesempatan kali ini. Silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan siapa di manakah ini? Bapak Ali Hasan. Bapak Ali Hasan? Ya. Di mana, Pak? Jalan di Gresik, jalan tepatnya Jalan Sunan Giri 13C 27. Baik, Bapak Ali Hasan dari Gresik. Silakan Pak, pertanyaannya. Penderita diabetes apa boleh minum Pokari Sweat? Oke, diabetes, begitu ya. Kemudian ada lagi pertanyaannya Pak. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Pak Ali Hasan sudah bergabung. Langsung dijawab, silahkan. Baik, terima kasih Pak Ali Hasan pertanyaannya. Apakah boleh minum Pokari Sweat untuk penyakit diabetes? Boleh. Pada dasarnya diabetes itu bukan berarti tidak boleh mengkonsumsi gula sama sekali, tapi karena ada batasannya. Tapi untuk batasannya itu silakan Pak Ali Hasan untuk konsultasi dengan dokter, mungkin dokter penyakit dalam atau dokter keluarganya Pak Ali. Pada dasarnya boleh, karena Pokari Sweat dia gulanya lebih rendah dibandingkan minuman lain dan untuk mencapai minuman isotonik tadi, gitu. Jadi boleh. Tetap boleh, begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ali Hasan sudah bergabung. Saya pengen ke dokter. Dok,
ataupun juga Mas Krisna seperti kita ketahui kan selain jaga imunitas tubuh, selain kita harus budayakan hidup bersih begitu. Ini yang paling penting adalah stay at home ya, tetap di rumah saja begitu ya. Bahkan banyak sekali himbauan-himbauan tidak hanya dari pemerintah, dari artis pun mereka berdatangan di sosial media, mereka mengingatkan kepada setiap kita untuk benar-benar harus stay at home. Sebetulnya apa sih dok yang harus dilakukan atau apa sih manfaatnya kalau kita benar-benar stay at home tersebut dok? Keluar rumah pada saat benar-benar penting begitu. Kalau nggak perlu di rumah aja begitu. Kenapa ini dok harus dilakukan? Baik, jadi kalau kita menerapkan pola hidup kita sebelum adanya wabah ini, maka kita akan sering keluar rumah. Betul. Nah, di luar itulah potensi terjadinya penularan sebenarnya. Sehingga salah satunya adalah physical distancing. Itu adalah salah satu upaya kita untuk memutus mata rantai penularan. Jadi, kalaupun memang betul-betul diperlukan, boleh keluar rumah. Tetapi kita harus mengingat prinsip-prinsip itu tadi. Jadi kita harus sering cuci tangan. Terus kemudian ketika kita sampai rumah, kita pun harus langsung cuci tangan, tidak menyentuh benda apapun. Terus kemudian masuk kamar mandi, pakaian direndam deterjen, dan kemudian kita mandi. Baru kita bisa berkumpul dengan anggota keluarga yang lain. Itu adalah salah satu cara untuk memutus rantai penularan. Jadi dengan kita sering-sering keluar rumah, otomatis resiko untuk tertular itu akan lebih besar. Sehingga dengan kita diam di rumah, itu akan lebih bisa memutus mata rantai penularan itu. Ya. Itu yang perlu diketahui ya dok ya, karena mungkin terkadang orang berpikir apa sih ngapain harus di rumah aja begitu kan ya, karena merasa kalau di rumah aja ini bikin tubuh juga semakin capek begitu kan. Ada yang berpikiran seperti itu karena kita menjadi tidak produktif. Itu mungkin bagi sebagian yang kurang mengerti mengenai hal ini. Jadi sekarang udah semakin paham ya dok ya, bahwa memang kalau kita harus di rumah aja supaya kita bisa memutus penyebaran dari rantai COVID-19 tersebut. Nah dok, kalau balik lagi mengenai imunitas tubuh begitu ya, kita mungkin boleh sedikit review begitu kan. Di rumah aja pun tetap bisa meningkatkan imunitas tubuh ya dok? Sangat mungkin. Jadi kita harus mencari aktivitas yang kita sukai. Jadi banyak sekali ya mungkin hikmahnya. Salah satunya adalah mungkin ibu-ibu yang sebelumnya bekerja di luar, itu jadi bisa beres-beres rumah, itu satu. Jadi kita cari aktivitas fisik yang bisa membantu membakar kalori seperti itu. Tahan sebentar ya dok ya, ada yang bergabung, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Ya, malam. Ya, dengan siapa di manakah ini? Dari Kurniawan di Mojokerto, Mbak. Silakan Bapak Kurniawan di Mojokerto, pertanyaannya. Dok, ini Pocari Sweat kan kalau ini kan minum isotonik ya, dok ya. Nah ini kalau dikonsumsi setiap hari itu apa pengaruh ke ginjal gitu? Oke, baik. Ada lagi pertanyaannya Pak Kurniawan? Sudah itu aja. Baik, terima kasih dari Mojokerto sudah bergabung malam hari ini. Silakan dokter atau Mas Krisna yang menjelaskan kalau kira-kira setiap hari minum isotonik tersebut apakah juga bisa berpengaruh ke ginjal? Oke. Mas Krisna ya, boleh silakan. Pak Kurniawan, Pocari Sweat aman dikonsumsi setiap hari, aman juga dikonsumsi jangka panjang, karena Pocari Sweat tidak ada efek sampingnya, tidak akan mengganggu ginjal, karena produk kami sudah melakukan berdasarkan penelitian ilmiah di Otsuka Pharmaceutical Jepang. Jadi aman dikonsumsi, tidak ada efek sampingnya. Oke, kalau bicara mengenai konsumsi minuman elektrolit begini ya, kira-kira sehari sebaiknya minumnya berapa kali? Iya. Kalau untuk minumnya sehari berapa kali, biasanya pada normalnya manusia itu sekitar 2000 mili atau sampai 2500 mili atau 2 liter sampai 2,5 liter. Tapi setiap manusia memiliki metabolisme tubuh berbeda-beda kan. Jadi minumlah sebanyak mungkin apabila nanti kelebihan dari minuman itu dapat dikeluarkan melalui urin atau keringat. Jadi kita tetap harus menjaga hidrasi tubuh kita. Minumlah sebanyak mungkin, jangan sampai kita dehidrasi, gitu. Oke, jadi minumlah sebanyak mungkin, jangan sampai kita dehidrasi. Tandanya dehidrasi itu apa dok? Boleh kasih tahu nih? Boleh. Jadi kita bisa melihat kulit kita kering, kulit dan mukosa. Mukosa itu adalah selaput yang menghasilkan cairan, seperti mata, itu kan ada air mata. Kemudian mulut, karena lidah kan menghasilkan air liur. Maka mulut kita kan terasa kering, seperti itu. Jadi salah satunya itu. Terus indikasinya begitu ya? Kulitnya ini keriput. Keriput ya? Betul. Oke, karena mungkin kalau di garis ini ada putih-putih itu berarti tandanya udah mulai dehidrasi ya? Putih-putih itu bisa juga sel kulit yang sudah mati. Bukan ya? Bukan indikasi ya itu ya? Oke. Jadi turgor kulitnya menurun. Jadi kalau kita cubit seperti ini, dia kembalinya lama. Salah satu cara untuk melihat
status dehidrasi itu seperti itu. Itu perlu kita ketahui pemirsa, karena yang pastinya kalau dehidrasi akan membuat imunitas tubuh menurun, gampang membuat tubuh kita terserang oleh penyakit-penyakit yang pada saat ini tengah mewabah di negara kita. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, masih ada satu segmen lagi akan dihadirkan bersama dengan Dialog Khusus. Baik pemirsa, Dialog Khusus kembali hadir untuk Anda, dan di segmen terakhir ini tentunya ada banyak hal yang bisa kita berikan kepada Anda, khususnya untuk bagaimana caranya kita bisa tingkatkan daya tahan tubuh saat pandemi corona dan juga endemis DBD. Ini hal yang sangat penting supaya kita semua bisa benar-benar makin sehat dan makin kuat untuk melawan penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita. Baik dokter, ini bicara mengenai tingkatkan daya tahan tubuh di segmen terakhir ini tentunya ada banyak hal yang ingin disampaikan begitu kan dok, karena ini adalah sangat penting sekali karena kita pengen semua masyarakat Indonesia ataupun juga seluruh dunia ini tetap sehat dan tidak ada yang namanya tambahan untuk mereka-mereka yang positif untuk COVID-19 begitu dokter, ataupun juga DBD. Silakan dokter, boleh kita sedikit review kembali apa yang telah kita bahas dari tadi untuk pemirsa yang menyaksikan. Baik, prinsip untuk menjaga pola hidup yang sehat itu adalah satu, istirahat cukup, paling tidak 7 jam dalam satu hari. Terus kemudian tidak merokok, tidak minum alkohol, pola diet yang sehat juga. Jadi diet 4 sehat 5 sempurna lah yang paling sederhana kita tahu ya. Jadi di situ ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, mineral dan vitamin dan cairan yang cukup. Nah, terus kemudian olahraga teratur, olahraga teratur 30 menit setiap hari dianjurkan. Kalau memang kita dalam kondisi seperti saat ini, mungkin mencari aktivitas yang kita sukai. Jadi yang bercocok tanam, silakan bercocok tanam. Sambil berjemur mungkin di waktu pagi hari atau sore. Terus kemudian menjaga kebersihan juga merupakan suatu hal yang sangat penting ya untuk kondisi saat ini. Jadi prinsip cuci tangan dengan 6 langkah selama 20 detik, kita boleh menggunakan mungkin hand sanitizer kalau kita berada di tempat yang sulit mendapatkan akses cairan untuk cuci tangan. Terus kemudian menggunakan masker ya, menggunakan masker ini sangat penting. Berjemur itu tadi sudah ya, dan jangan lupa minum yang cukup supaya kita tidak mengalami dehidrasi. Di rumah aja juga jangan lupa ya dok? Oh iya betul, di rumah saja itu sangat penting sekali. Untuk kami supaya bekerja tenang di rumah sakit, tidak bertambah banyak kasusnya, bisa memutus mata rantai penularan. Nah itu dia pemirsa, jadi boleh Anda perhatikan baik-baik. Banyak langkah yang bisa dilakukan khususnya untuk kita semua untuk bisa fighting melawan wabah yang ada di sekitar kita, khususnya untuk corona ataupun juga DBD. Kebersihan lingkungan penting ya dok ya? Sangat penting. Sangat penting sekali. Baik, silakan nih Mas Krisna, apa nih yang bisa disampaikan kepada pemirsa di kesempatan malam hari ini? Iya, singkat saja Mbak Karin, pada saat pandemi COVID-19 dan juga endemi DBD ini, kita harus jaga cairan, Pocari Sweat, jaga ion, jaga kondisi. Nah itu dia, jaga ion, jaga kondisi. Yang pasti dok, hati harus gembira juga ya? Sangat penting. Jadi satu lagi saya lupa menyampaikan. Boleh, nggak apa-apa dok. Nah ya itu, jangan sampai stres. Stres ada dua, fisik maupun psikis. Terutama yang bisa kita maintenance itu adalah stres psikisnya. Jadi kita harus selalu bahagia. Berusaha untuk terus bersyukur. Jadi prinsipnya itu, jangan sampai stres. Jadi kalau kita mendengar berita-berita yang mungkin kok menyeramkan ya, satu prinsipnya manusia itu diberi oleh Allah itu kekuatan. Jadi virus itu sangat lemah sebenarnya. Dia bisa mati dengan sabun. Oke, dengan sabun ya? Dia mati dengan deterjen. Oleh karena itu kenapa kok kita disuruh rajin-rajin cuci tangan, rajin-rajin mandi? Karena virus itu akan mudah mati dengan deterjen. Kita diberikan daya tahan tubuh, kita diberikan pasukan untuk memerangi apabila kalaupun itu harus menginvasi kita, kita masih punya yang namanya sistem imun seperti itu. Jadi jangan sampai kita
kemudian mendengarkan berita itu terus kemudian menjadi stres, karena stres itu bisa menurunkan sistem imun. Nah, jadi lebih bijak untuk kita akses sosial media juga ya. Betul. Karena saya juga ada temen nih Dok, ketika dia ada pandemi seperti ini, seringan lihat sosial media, akhirnya jadi trauma sendiri begitu, akhirnya ditakut-takut sendiri, kehidupannya jadi merasa terganggu begitu. Oke, jadi kita harus bisa memaintain diri kita sendiri, pemirsa, jaga kesehatan dari dalam ataupun juga luar, lingkungan sekitar kita harus juga dalam kondisi bersih, dan kita juga harus bijak-bijak dalam menggunakan sosial media. Begitu ya dokter ya. Baik pemirsa, tentunya ini sebuah hal yang begitu positif yang harus kita ketahui bersama agar kita sama-sama bisa menjaga kesehatan tubuh kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk kita konsumsi minuman elektrolit, dan juga pastinya kita harus sama-sama untuk bijak-bijak dalam menggunakan sosial media dan tetap jaga hati. Baik pemirsa, nih kami juga boleh mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah bergabung di WhatsApp yang belum terjawab. Juga kami mohon maaf, dan juga terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah bergabung, khususnya bagi para penelpon. Ini ada 3 penelpon yang mendapatkan goodie bag dan hadiah akan dikirim ke alamat masing-masing. Yang pertama adalah Bapak Hermawan dari Surabaya, kemudian juga ada Pak Hasan dari Gresik, dan juga ada Pak Kurniawan dari Mojokerto. Sekali lagi terima kasih untuk ketiga penelpon yang sudah bergabung. Nanti datanya sudah disimpan ya, nanti akan segera kita kirimkan goodie bag ke alamat masing-masing. Sekali lagi Pak Hermawan Surabaya, Pak Hasan yang ada di Gresik, dan juga Pak Kurniawan yang ada di Mojokerto. Baik, Dokter Mia, terima kasih banyak malam hari ini, dan juga terus sehat ya Dok ya, sebagai garda terdepan dari setiap kita ya Mas Krisna untuk menangani para pasien. Tetap semangat dokter. Juga Mas Krisna terima kasih banyak untuk informasinya, sukses juga bersama dengan Pokari Sweat, dan juga pemirsa terima kasih untuk kebersamaan Anda pada malam hari ini. Pastikan Anda jaga kesehatan dengan tetap hidup sehat, berpikiran positif, dan juga jaga hati dan tingkatkan daya tahan tubuh Anda dengan minum minuman elektrolit. Pemirsa terima kasih kebersamaan Anda, saya Karin, saya malam hari ini pamit undur diri dan salam sehat untuk Anda.